Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hari ini kita akan mereview materi kita tentang dua kaidah bahasa. Yang pertama adalah tentang kata tanya yang menggunakan huruf jar. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya apabila ada soal yang menggunakan kata tanya, maka ada kalimat yang ditanyakan. Kalimat yang ditanyakan tersebut biasanya menjadi kata kunci di dalam jawaban yang akan kita cari. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat tanya yang menggunakan huruf jar. Sebagaimana kalian lihat di sini, kata kam adalah kata tanyanya diberikan kata huruf jar dengan bi, min. Yang berwarna kuning ini, di highlight warna kuning adalah kata huruf jar. Maka ketika huruf jar ini bergabung dengan kata tanya, contoh nomor 1, bikam ad-dolar, berapa harga dolar hari ini? Maka di dalam jawaban dari pertanyaan tersebut ada huruf jar di dalam jawabannya, kata bi. Ad-dolar, harga dolar itu bisita ta'asyara junaihan, 16 pound. Min ayyi matorin tarkab, dari airport mana kamu naik? Maka di jawaban dari pertanyaan tersebut ada kata min. Aku naik dari airport lama. Fi ayyi waktin tataghadda, ada kata fi lagi. Di jam berapa kamu makan siang? Aku makan siang jam 3 sore. Makan siangnya terlambat. Min aina soleh, ada kata min. Dan di sini ada dua preposisi yang menggunakan dua kata min. Maka cara membedakannya apabila yang ditanyakan spesifik tempat, nama tempat, Yaman. Maka kita menggunakan kata min aina, dari mana? Dari mana sih Soleh? Soleh dari Yaman. Ma'aman taskun, kamu tinggal dengan siapa? Aku tinggal bersama my grandpa. Liman hadhihi sa'ah, punya siapakah jam ini? Hadhihi sa'ah, jam ini, linadir. Oke, sebagaimana kita lihat ternyata ada beberapa kata masuk, kata kunci yang bisa kita dapatkan ketika kita menjawab atau mencari pertanyaan yang diberikan. Motorin, al-motor, sama. Sehingga cara paling mudah adalah kita cek mana preposisinya, kemudian kita cek mana kata tanyanya, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diminta. Oke, artinya bikam berapa, min ayyi dari apa, min ayyi matorin dari airport mana, sehingga diartikan dari apa. Fi ayyi waktin, di waktu apa, di waktu menggunakan di. Min aina, dari mana, ma'aman, dengan siapa, dan yang terakhir liman, milik siapa. Oke, sekarang kita cek latihan yang sudah pernah kita kerjakan. Man hadza, tanpa preposisi berarti ada kata kuncinya hadza. Hadza ahi. Kam junaihan ma'aka, tidak ada preposisi berarti menggunakan kata kunci yang ada. Ma'aka di sini ada ma'i. Tarik garis, ma'i mi'atu junaihin. Ma'aman, ada kata ma'aman, ada preposisi ma'a digabung dengan kata man, ma'a. Berarti jawabannya harus ada kata ma'a dan ada kata kuncinya tataghodda. Berarti dari jawaban yang kita tahu ada ma'a usroti, tetapi tidak ada kata kuncinya diberikan, langsung diberikan jawabannya saja. Kita bisa mendapatkan jawaban dari salah satu. Yang pertama kata preposisinya, yang kedua adalah kata kuncinya. Ayu yaumin hadza, tidak ada preposisi, tapi ada kata kunci yaumin dan hadza. Hadza yaumul ahad. Bikam ad-dirham al-yaum, ada kata kuncinya bi. Oke, kalau tidak ada preposisi tapi kalimat jawabannya tidak lengkap, berarti kita cari menggunakan kata bi dari jawaban yang ada, kita dapatkan bi salasati junaihatin wa nisf. Jawaban bisa terkadang mengandung kata kunci yang ada dalam kalimat atau jawabannya kurang lengkap, langsung saja maka kita gunakan preposisi untuk mencari jawabannya. Fi ayyi sofin anta, ada kata fi. Maka kita gunakan kata kuncinya fi ayyi sofin. Di sini ada sama-sama fi 2, tetapi ditambahkan kata kuncinya sof. Ada sof, maka jawabannya fi sofir robe. Masih ru'aryal, tidak ada kata preposisi, maka kita cari kata kuncinya si'ru ar-riyal. Nah, di sini ada kata si'ruhu, harga real itu 4 pound setengah. Aina Ali, kalau ditanyakan aina maka jawabannya selalu fi. Di sini yang tersisa jawaban fi hanya satu, berarti Ali fil bait, di rumah.
Min aina uwayyiru ad-dolar. Ada kata min. Ada jawaban di sini yang minnya satu saja berarti tersisa. Dari mana aku mengganti dolar? Dari maktabi as-sirafah, dari money changer. Liman hadzal hatif, ada preposisi, maka jawabannya li hadzal hatif. Li, ada kata li di sini. Selanjutnya bentuk pertanyaan kedua ketika kalian disuruh mencari kalimat. Apa sih kalimatannya yang tepat dari sini? Sama seperti di atas sebelumnya. Kita ketahui di sini ada min. Kalau ada min berarti pilihannya dua. Min aina atau min ayyi. Bagaimana cara tahunya? Kita cek kata jawabannya. Kata jawabannya ini bukan tempat. Kitabil qawaid adalah buku kaidah bahasa, maka kita gunakan min ayyi, dari apa. Berarti kata kitabnya masuk min ayyi kitabin. Kata kerjanya kemudian masuk tadrusu. Karena nanti jawabannya yang diberikan dalam bentuk multiple choice, kalian bisa mengerjakan lebih mudah. Hadhil hakibah bi, ada kata bi, maka pertanyaannya harus menggunakan kata bikam. Bikam, kemudian apa yang ditanyakan? Hadhil hakibah, berapa harga tas ini? Harga tas ini bisalatina dirham, 30 dirham. Hadzal hasub li zamili, ada kata preposisi, ada preposisinya li. Berarti liman, milik siapa? Kemudian masukkan kata kuncinya. Hadzal hasub, komputer ini milik temanku. Min mat'ami al-amir. Ada kata min, maka karena setelahnya ini bukan spesifik nama tempat, min ayyi. Gunakan mat'amnya, mat'am dari restoran apa? Dari restoran Amir. Yal abu al-waladani ma'a jaddihima. Ada kata ma'a, berarti ma'aman. Bersama siapa? Yal abu al-waladani. Kalau yang ditekan ya, maka yang dalam pertanyaannya menggunakan ya juga. Tetapi kalau yang ditanyakan a seperti ini, maka kata tanya berganti menjadi ta. Tadrusu, adrusu. Ugoyiru. Perhatikan ada kata u, maka kata tanyanya menggunakan ta, kata kerjanya. Min, berarti gunakan min dulu. Karena di sini bukan nama tempat secara spesifik. Contoh Korea, Jepang, Indonesia, Yaman, dan lain-lainnya, maka kita menggunakan min ayyi. Min ayyi dari apa? Al-bank, dari bank apa? Tuwayiru an-nukuda. Kamu menukar uang, aku menukar uang dari central bank. Selanjutnya sama, menggunakan preposisi yang tepat. Ana min Sudan, ada kata min. Berarti pertanyaannya, karena Sudan adalah nama negara yang sudah masyhur, berarti min aina, kata ana, domirnya kata gantinya diganti menjadi anta, karena yang ditanyakan kamu. Min aina anta, ana min Sudan. Kemudian ada fi. Gunakan pilihannya berarti fi ayyi. Fi ayyi kitabin taqra'u, ada kata kitab masuk ke dalam sini, kata tanya, kata kunci, kemudian kata kerja apabila ada. Karena a maka menjadi ta. Fi ayyi kitabin taqra'u, aqra'u fi kitabil lughah al-arabiyah. Ada kata lagi fi ayyi jami'atin tadrusu, kata tanya, kalimat kuncinya, kemudian kata kerjanya. Askunu ma'a usroti, ada ma'a, kata tanyanya menggunakan ma'aman. Sesuai yang sudah 6 kata tanya berpreposisi yang kita pelajari. Dengan siapa kamu tinggal? Berarti ma'aman, kata tanya. Karena tidak ada kalimat tanyanya, langsung menggunakan kata kerjanya. Ma'aman taskunu, dengan siapa kamu tinggal? Askunu ma'a usroti. Ada kata bi, preposisinya berarti kata tanya menggunakan bikam. Bikam berapa? Apa kata kuncinya di sini? Ada kata as-saubu, baju. Berapa harga baju? As-saubu bihamsatin wa isrina junaihan. Terakhir untuk kata tanya at-tullabu minal Hind. Aina, karena ada min, berarti pertanyaannya harus menggunakan min juga. Di sini ada min hanya satu saja, berarti jawabannya min aina at-tullabu minal Hind. Aqra'u fi jaridatin, ada kata preposisinya fi, berarti harus ada kata tanya fi juga. Fi ayyi jaridatin taqra', aqra'u fi jaridatil ahram. Ada kata ma'a, preposisi, maka jawabannya ma'aman taskunu askunu ma'a usrati. Ada kata bi, maka kata tanyanya bikam. Harga, berapakah harga phone? Harga telepon itu bi khamsatin junaihin.
Ahfadu min surati Al-Baqarah. Nah, surati Al-Baqarah bukan nama tempat secara spesifik, berarti yang ditanyakan dari apa. Min ayyi suratin, dari surat apa kamu menghafal? Aku menghafal dari surat Al-Baqarah. Hadhihi nadharah li Aisyah. Li, maka menggunakan liman. Kemudian untuk pertanyaan kedua, materi kita yang kedua, kita belajar bahwasanya yang dihitung atau al-ma'dud dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 3 sampai 10, yang kedua 11 sampai 99, yang ketiga 10 sampai 100 sampai 1000 dan kelipatannya. Di sini kita cek pertama ada kata asyaratun 10. Di kalimat kedua ada kata as-sadisati wa ihda asyrata, ada 11. Kemudian Aryal bi arba'atu junayhatin wa khamsatin wa khamsinah, 55. Kemudian ada kata mi'ah bi alfin wa sitti mi'ah, alfun, kemudian salah satu alafin. Perhatikan teman-teman, al-ma'dud adalah kata yang dihitung. Dia terletak setelah angka atau nomor hitungnya. Oke, apabila jumlah angka tersebut nomor hitungnya dari 3 sampai 10, maka kata yang dihitungnya dia harus berbentuk pertama jamak. Jamak itu adalah plural. Cara mengetahui plural dari mufrad adalah biasanya jumlah hurufnya lebih banyak dibandingkan mufrad. Dan ada akhiran waw atau alifnya terkadang berapa jamak. Dan dia harus majrur. Untuk mempermudah kita pelajari, majrur itu berakhiran in. Oke, kata mufrad dari durusun itu artinya kata pertama darsun. Tapi karena jumlahnya 3 sampai 10, maka darsun diubah menjadi durusin, bukan darsin. Kemudian yang kedua 11 masuk ke hitungan yang kedua. Ihda asrota 11. Kalau 11 hingga 99, maka kata yang dihitung setelahnya dia harus berbentuk mufrad. Mufrad itu tunggal. Kemudian dia harus mansub. Mansub berakhiran an. Berarti ini an akhirannya. Dan dia dakikotan itu tunggal, kirsan tunggal. Bentuk jamak dari dakikotan adalah dakoik. Kirsan bentuk jamaknya kurusin. Nah, berarti apabila 11 sampai 99, kata kuncinya adalah mufrad dan dia mansub, kata yang dihitungnya. Kemudian kalau lebih dari 100 hingga 1000 dan kelipatannya, maka yang terjadi adalah dia bentuknya tunggal, tetapi harokat terakhirnya in, majrur. Dularin, junaihin, talibin, talibatin, seperti itu. Dan kita cek latihan. Fisanati arba'atu, dalam 1 tahun ada 4. 4 apa? 4 season. Kata faslun bisa diganti menjadi kelas atau bisa juga menjadi season. Karena hitungannya 3 sampai 10 dia harus jamak. Kita cek bagaimana cara tahu jamak. Jumlah hurufnya yang paling banyak biasanya dan dia harus majrur, harus in. Karena ini ada in, jumlah hurufnya paling banyak, maka jawabannya usulin. Li asaratu, aku punya 10. Masih masuk ke yang pertama, dia harus akhirannya in, berarti pilihannya 2, ikhwatin atau ahin. Tapi kita belajar jamak, jumlah hurufnya lebih banyak, berarti ikhwatin. Yu'idul mat'amu salasami'ah, 300. 300 berarti masuk, dia bentuknya harus mufrad dan dia harus majrur. Karena jumlah 100 hingga 1K dan kelebihannya itu termasuk katanya mufrad dan majrur. Dan majrur itu berarti pilihannya in, wajibatin, wajabatin. Yang termasuk mufrad adalah wajibah karena jumlah hurufnya sedikit atau karena di jamaknya ini ada alif, maka jawabannya adalah wajibatin. Rotibi arba'atu alaf, 4000. 4000 masuk ke yang ketiga, dia mufrad dan majrur. Maka cari yang berakhiran in terlebih dahulu. Kalau dan dia jumlahnya dirham itu 1. Bentuk banyaknya darohim. Maka jawabannya dirhamin. Fisofi mi'atu. Mi'atu masih ke bentuk yang ketiga. Dia harus mufrad dan majrur. Kita cek yang belakangnya in, ada 2. Di sini ada alif tullabin. Berarti dia jamak. Talibin. Ini jumlah pelajarnya 1. Berarti talibin. Dan yang terakhir. Mau'iduna al-wahidatu wa khamsun wa thalathuna. 5, salasah 3, una menunjukkan puluhan. Berarti 35. 35 masuk ke yang bagian kedua, maka dia harus mufrad dan mansub. Cari yang berakhiran an atau a. Ada 2. Dakoiko ini bentuk jamak. Dakikotan itu bentuk
tunggalnya. Berarti jawabannya mufrad mansub yang daqiqatan. Kemudian kita pas ini. Bentuk soal kedua adalah ketika kita mencari mana yang adat, mana nomor hitungnya, dan mana ma'dud, mana yang dihitung. Cara gampangnya yang al-ma'dud, dia berakhiran an atau in. Kita cek bersama-sama nomor 1, berarti yang berakhiran an atau in, dhaifan. Nomor 2, akwabin. Nomor 3, juz'an. Nomor 4, marrotin. Nomor 5, junaihan. Nomor 6, dirhamin. Kemudian kita cek kata hitungnya. Kata hitungnya, nomor hitungnya, dia bisa satu kata atau dua kata sebelumnya. Di sini ada kata wa khamsuna, tapi kan ada kata wa, berarti ini kata sambung, dia bergabung dengan sebelumnya. Mi'atun wa khamsuna, 150. Fil yaumi arba'atun. Arba'ata sudah lengkap, berarti al yaumi bukan termasuk kata nomor hitungnya. Kemudian asyara. Di sini ada 10, tetapi sebelumnya ada kata ahada, menunjukkan 11. 11 juz. Salasa, ada kata salasa sebelumnya bi usroti, bukan termasuk nomor hitung, berarti salas ini nomor hitungnya. Bi khamsina, 50, berarti 50 ini adalah nomor hitungnya. Alaf 1000, tetapi sebelumnya ada kata bi salasati, 3, sehingga artinya menjadi 3000. Bi salasati alafi dirhamin. Oke, teman-teman.